Berjumpa lagi dengan kami Bayu Widura. Sekarang di bulan Juni ini kita akan melakukan road trip lagi. Kali ini tujuan kita adalah ke Bali. Tapi sebelum ke Bali, kita sekarang ada di Jakarta, kita akan menuju ke Bali. Tapi sebelum ke Bali nanti malam kita akan mampir di Semarang. Baru besok pagi kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Bali bersama keluarga. Sekarang ini Bu supir yang sedang mengendalikan badak agar baik jalannya. Halo Bu supir. Dan di belakang ini ada Halo. Halo. Mau kemana kita, Dek? Ke Bali. Ke Bali? Ngapain ke Bali? Ya, jalan-jalan kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ke Bali. Sama-sama. Jadi kita tadi dari Jakarta jemput Om Jiwan dulu di apartemen Center Bekasi. Tapi sebelum kita lanjut perjalanan, kita makan dulu. Ini ada di nasi bebek khas Madura yang ada di street foodnya Center Point Bekasi. Lumayan enak, tapi nasinya pada perak. Oke, habis ini kita berangkat. Tadi kita udah sholat maghrib, habis ini kita berangkat langsung ke Semarang. Kita rencanakan istirahat di Semarang. Banyak ya? Jadi sobat-sobat, Makasih banyak. 3 ayam, 2 bebek, 107.000. Lumayan. Sekarang kita lanjut perjalanan kita ke Semarang. Mau kemana kita? Mau ke Bali. Ke Bali. Ke Bali apa ke Semarang? Yang pertama ke Semarang, terus naik kapal ke Bali. Oke. Kita masuk ke tol Cikampek ke kanan. Tadi kita keluar dari Bekasi jam 7. Sholat maghrib dulu, makan malam, lanjut jam 8 sampai tol Cikampek. Alhamdulillah lancar. Di sini kita bayar tolnya 20.000. Sampai kita di gerbang tol Kali Kangkung. Jadi kalau dari Palimanan ini tarifnya 221.500. Banyak ya. Nah, kalau udah sampai sini ini udah terasa deh masuk Jawa Tengah. Khususnya ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang. Pukul 3 pagi kita sampai di Tugu Muda Semarang. Jadi rencananya kita akan istirahat dulu di Kota Semarang dan besok kita lanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Sobat Smart, semalam kita sampai Semarang jam 3 pagi. Rencana kita hanya istirahat 2 atau 3 jam. Paling nggak jam 7 kita udah berangkat lagi. Tapi ternyata bangunnya kesiangan. Kita baru bangun jam 9. Luar biasa. Akhirnya tadi ngobrol-ngobrol jam 1 lah kita baru berangkat lagi nih. Tadi kita isi bensin lagi. Sebenarnya sih masih ada 3/4 tangki kalau lihat dari indikatornya, tapi takutnya di tempat-tempat yang kita rencanakan untuk isi solarnya kosong, seperti kemarin di Jakarta kosong, terus di Bekasi juga kosong. Akhirnya kita baru beli di rest area kilometer 19 tol Cikampek. Selama dari tol kilometer 19 sampai dengan Semarang itu hanya terpakai 1/4 tangki. Masih ada 3/4 lagi, cuma tak berhubung kita khawatir ya kita isi penuh aja. Jadi kita isi penuh itu cuma tambah sekitar 20 literan atau 27 literan. 27 liter ya banyak juga ya. Tapi kok indikatornya masih 3/4 ya? Gimana ya? Ya, ikuti kita terus ya. Kita akan lanjut perjalanan kita ke arah Banyuwangi untuk menyeberang ke Bali. Nggak tahu sampai kapan, kita jalan santai aja.
masuk tol Jatingaleh. Dari kota Semarang kalau kita mau ke Jakarta ataupun baliknya ke arah timur, kita masuk tol Jatingaleh. Nah, dari Jatingaleh ini kita ambil yang ke arah Solo, Surabaya. Ini salah satu tol terindah yang ada di Indonesia. Kita lihat ya keindahan panorama tol Semarang Solo yang katanya salah satu tol dengan pemandangan terbaik yang ada di Indonesia. Mas, jadi di tempat kita ini daerah Tembalang, ini ada daerah kampus baru untuk Undip. Nah, dari sini jalan tol akan terpecah menjadi dua. Jadi kalau yang ke Semarang Solo kita ambil sebelah kiri. Kalau Serondol Banyumanik itu lurus terus. Mas, kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Nanti baru setelah gerbang tol ini nanti baru ada lagi gerbang tol yang kita lewati setelah di Jawa Timur. Jadi ini gerbang tol terakhir di Jawa Tengah. Kalau kita dari Jakarta mau menuju ke timur, Surabaya, Bali, Lombok dan seterusnya. Nah, tol Trans Jawa itu gerbang pertama dari Jakarta itu yang ada di Jawa Tengah Kali Kangkung. Dan setelah itu ada gerbang besar lagi, itu gerbang tol Banyumanik. Nah, setelah itu baru ada lagi nanti di Jawa Timur. Temannya kita masih 621.000 saldo tolnya. Mudah-mudahan sampai. Teman, kayaknya kita mesti istirahat dulu nih, sekalian ganti posisi driving. Jadi kita akan digantikan oleh second driver kita. Sobat, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Kita tadi udah sholat di Masjid Rest Area kilometer 519 dan kita akan lanjutkan perjalanan. Sekarang supirnya ganti. Siap, Bu? Siap. Sabar ya. Sobat, sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi. Tadi setelah istirahat di rest area 519, kita akan lanjutkan perjalanan lagi. Rekomendasi saya tentang rest area 519 ini mana? masjidnya bagus, bersih dan rapi, terawat. Untuk tempat istirahatnya juga bagus, fasilitasnya bersih, rapi, kamar mandinya bersih dan gratis, dan banyak bangku-bangku atau kursi yang bisa kita gunakan untuk beristirahat, melepaskan penat dan lelah setelah berjalan ratusan kilometer dari tempat masing-masing. Ikutin kita terus yuk. Sobat, sekarang kita ada di Teras Melati rest area kilometer 695. Jadi di sini musolanya bagus banget. Ini masjidnya bukan musola sih, masjid. Sobat, kita baru aja selesai sholat di kilometer 695. Sobat, lagi-lagi si Badak ada sedikit masalah wipernya. Yuk kita berhenti lagi ya, kita bongkar dulu motor wipernya.
karena ada bagiannya sudah agak kendor, jadi harus sering-sering putar pasang. Sobat, selesai sudah, kita bongkar dinamonya, kita pasang lagi yang kendor itu, dan mudah-mudahan bisa bertahan sampai kita kembali nanti balik ke Jakarta lagi dalam keadaan aman. Mudah-mudahan hujannya makin sedikit, sebab kalau hujan pas kita jalan malam, aduh PR banget, asli PR. Kalau pas wipernya mulai copot lagi, ya bismillah, mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Jadi kita baru aja lewatin Surabaya arah tol Sidoarjo. Nah, sebenarnya bensin kita sih masih ada sekitar 55% dari tangki. Cuma karena solar 5150 ini barang yang agak-agak susah dicari, jadi kita isi di sini di kilometer berapa tadi dia? Ya pokoknya itulah, ada kesempatan isi kita isi, walaupun baru setengah langsung diisi full lagi. Itu salah satu cara aman agar kita tidak terkendala oleh bahan bakar solar yang sudah agak mulai jarang. Sobat-sobat, pagi ini kita masih di kota Probolinggo. Semalam karena kita sudah terlalu letih, sudah jam hampir tengah malam, jam 11 lewat, akhirnya kita putuskan untuk menginap di Probolinggo. Kita menginap hari ini atau semalam itu di Hotel Ratna. Hotel Ratna ini ada di Jalan Jenderal Sudirman. Tempatnya cukup akomodatif, bersih, dan luas. Harganya juga sangat masuk akal. Jadi nama hotel itu Hotel Ratna Syariah Backpacker. Ya sobat-sobat, ikuti kita terus ya. Perjalanan kita akan kita lanjutkan ke Banyuwangi, setelah itu menyeberang ke Bali. Yuk. Sekarang kita ada di kota Probolinggo. Kita baru aja keluar tadi jam 9:20 keluar dari hotel, dan sekarang kita sudah berada di kota Probolinggo. Ini kotanya nggak terlalu besar, tapi juga nggak bisa dibilang kecil juga. Tapi kalau malam di sini susah banget cari makanan. Pengalaman saya sih semalam, padahal kan kita di Probolinggo ini semalam itu malam minggu ya, tapi ya agak susah. Oke sobat-sobat, kita lihat ya kota Probolinggo di hari Minggu. Sobat, di depan kita ini ada miniatur Ka'bah nih. Ini salah satu wisata yang ada di kota Probolinggo, miniatur Ka'bah. Dan tadi begitu keluar kota Probolinggo, dekat-dekat pantai Bentar, itu jalannya sudah bagus, sudah lebar dan di beton. Nah, ini jalan-jalan seperti ini sebenarnya dibutuhkan Indonesia nih. Salah satu alasan kenapa saya malas banget jalan siang pada saat road trip. Ini jalannya padat walaupun lancar, tapi ya nggak bisa cepat. Saya sih lebih seneng, lebih prefer jalan malam, karena jalan malam itu benar-benar bisa memangkas waktu dalam perjalanan. Cuma ya harus itu ngantuk. Ini siang juga kalau begini nih ngantuk juga. Kita berhenti makan siang dulu. Ini ada di daerah Situbondo. Kita makan di warung soto ayam beban. Sobat, kita sudah makan. Kita lanjutkan perjalanan ke Banyuwangi, Ketapang Banyuwangi. Yuk. Kita baru aja selesai makan dan lanjutkan perjalanan menuju ke Ketapang Banyuwangi. Jadi perjalanannya kalau
melewati hutan baluran ini selalu aja ada kejadian-kejadian kayak gini. Truk mogok, terus banyak orang yang ngasih cegatan-cegatan sambil minta uang sukarela. Bener atau enggak, wallahu alam ya. Sekarang kita sudah sampai di Ketapang, cuma kita akan tes lab dulu Genos atau PCR. Kalau nggak ada Genos, berarti kita ke pelabuhan aja karena Genos itu lebih murah ketimbang kita tes antigen. Yuk. Jadi sebelum nyebrang, kita cek kesehatan kita dulu ya. Jadi karena kita habis makan, walaupun sudah 3 jam yang lalu, katanya harus kumur-kumur dulu minimal 5 kali. Adik Satria Ciarya yang namanya ya? Iya. Ya, adik aslinya negatif ya, Dek ya? Ya, ada ditinggal. Ada tinggal di sini ya? Sama tante ya? Mau tinggal sini tak? Boleh. Kan negatif. Tadi tak anterin ke Bali. Aryo Imam. Aryo Imam. Mana Mbak? Hasilnya? Positif. Hah? Benar. Coba lihat. Positif ke Bali. Alhamdulillah. Ayo. Sobat, sekarang kita berada di Ketapang. Kita lagi cek Genos secara mandiri. Kalau di pelabuhan, sebenarnya di pelabuhan bisa lebih murah, cuma 40.000. Kalau di sini 60.000, lebih mahal 20.000. Tapi karena kita sudah terlanjur masuk parkir, ya udahlah. Berarti nanti pulang dari Bali, baru kita pakai di pelabuhan. Yuk. Alhamdulillah, kita sekeluarga positif ke Bali karena hasilnya negatif semua, ya kan? Teman-teman, jadi karena saya nggak punya aplikasi Verizi, kita akhirnya beli secara manual di gerai-gerai seperti ini. Pokoknya sepanjang jalan pada saat Anda akan memasuki pelabuhan Ketapang, ini banyak yang jual tiket-tiket secara manual seperti ini. Sobat Smart, jadi kalau kita beli secara online di aplikasi Verizi itu harganya 182.500, tapi karena kita lewat biro jasa Halala, karena kita tadi nggak sempat ngecek di aplikasi, akhirnya kita bayar 90.000. Artinya ada jasa yang mereka caskan kepada kita sebesar 7.500. Info dari teman sih sebenarnya kemarin sekitar 88.000, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Oke Sobat Smart, jadi kita kembali. Sampai kita di atas kapal penyeberangan. Sebenarnya kita parkir dulu. Lanjut ya. Atas kita Wan? Atas. Wan. Kembali lagi. Orang ada. Teman, 3 hari untuk sampai ke Bali. Berangkat dari hari Jumat sore, sekarang Minggu sore baru di Ketapang akan menyeberang ke Bali. Tapi alhamdulillah semua perjalanan lancar. Kita juga tadi tes COVID dengan metode Genos juga alhamdulillah lancar. Jadi kita Bali.